Kepengurusan juga kalau di masa verifikasi faktual awal ada yang belum syarat mungkin belum ditemui atau misalnya belum sesuai datanya yang di KTP, di KTA, nanti kita masih memiliki kesempatan untuk dia perbaiki. Permohonan pengaduan sengketa atau tidak. Iya. Secara umum sampai hari ini pengawasan di Provinsi Sulawesi Tengah dari Buol sampai Morowali dan sebagainya semuanya masih aman lah. Ataukah nanti akan ada tim dari KPU Provinsi atau tim dari Bawaslu yang akan turun ke masyarakat? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman pemilih, apa kabar semuanya? Semoga tetap dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, teman pemilih, alhamdulillah hari ini kita sudah masuk di RPP Podcast. Alhamdulillah sudah masuk ke episode 7, guys. Alhamdulillah. Dan RPP Podcast ini kita usahakan akan tampil satu kali dalam sebulan. Kita akan membahas beberapa tahapan-tahapan yang sedang berjalan, dan kami juga selalu membuka kolom pertanyaan di media sosial KPU Provinsi Sulawesi Tengah. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan chat di kolom tersebut. Nah, hari ini kita akan membahas terkait dengan tahapan-tahapan pemilihan pemilu yang sedang berjalan. Terus nanti juga kita akan membahas misalkan tahapan ini sudah tahapan apa, terus berapa partai nanti yang sudah terdaftar gitu. Nah, kira-kira kalau semisal teman pemilih mau tahu apakah kita terdaftar atau tidak dalam partai politik itu bagaimana? Sebentar kita akan membahas dengan tuntas dengan dua narasumber kita pada hari ini, dan juga nanti edisi ini juga termasuk spesial karena hari ini narasumber kita ada dua, penyelenggara KPU dan penyelenggara dari Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah. Nah, mungkin nanti dari Bawaslu juga akan membahas terkait dengan potensi sengketa di tahapan yang sedang berjalan. Tapi sebelum kita lanjut, saya akan memperkenalkan dua narasumber kita yang mungkin bagi teman pemilih di Sulawesi Tengah sudah sangat tidak asing dengan wajah-wajah mereka. Ada Pak Samsul Ghafur, anggota KPU Provinsi Sulawesi Tengah, dan Pak Sutarmin, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah. Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-77. Merdeka. Alhamdulillah hari ini kita taping di tanggal 17 Agustus 2022 dan memperingati, kita habis upacara tadi memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77. Nah, apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Pak Sutarmin sehat Pak? Sehat. Merdeka. Nah, terkait dengan apa yang sudah kita bahas tadi Pak, itu kan sekarang sudah masuk apa ya Pak? Kan sudah launching 14 Juni, mungkin Bapak bisa jelaskan kepada teman pemilih kita sudah masuk ke tahapan apa? Baik, terima kasih. Berkenaan dengan tahapan penyelenggaraan pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai peserta pemilu, KPU ya telah menyelesaikan ya tahapan pendaftaran partai politik yang dimulai sejak tanggal 1 sampai dengan 14 Agustus. Kemarin sudah sempat disampaikan ya dalam konferensi pers Kapolri bahwa ada kurang lebih 23 partai politik ya yang untuk sementara sekarang ini ya sudah diterima pendaftarannya. Selanjutnya akan diverifikasi oleh KPU, yaitu verifikasi administrasi. Nah, verifikasi administrasi ini ya baik yang berkenaan dengan verifikasi administrasi kepengurusan maupun verifikasi administrasi keanggotaan. Terhitung verifikasi administrasi ini, untuk verifikasi administrasi keanggotaan itu KPU Kabupaten Kota kebagian ya tugas untuk memverifikasi serta administrasi keanggotaan partai politik yang dimulai sejak tanggal 16 dan nanti akan berakhir di tanggal 29. Nah, itu mudah-mudahan nanti
karena seluruh proses ya yang dilakukan dalam rangkaian pelaksanaan verifikasi administrasi menggunakan SIPOL, ya mudah-mudahan ini bisa selesai tepat waktu ya yang kita harapkan, dan KPU Kabupaten Kota bisa menyerahkan ya tepat waktu kepada KPU Provinsi untuk kita rekap, dan selanjutnya kita akan serahkan ke KPU RI. Tadi 16 sampai berapa? 16 sampai dengan tanggal 29 Agustus. Itu setelah itu nanti disampaikan direkap oleh KPU RI, hasil verifikasi administrasi kemudian disampaikan kepada partai politik. Nah, disampaikan kepada partai politik apabila ada persyaratan administrasi yang memang belum sesuai ya atau belum memenuhi syarat, maka diberi kesempatan kepada partai politik untuk memperbaiki, baik yang berkenaan dengan dokumen-dokumen administrasi kepengurusannya, termasuk soal keanggotaan, maka parpol diberi kesempatan untuk memperbaiki dan mengajukan di waktu yang sudah ditentukan. Nah, kemudian ya dilakukan lagi verifikasi administrasi perbaikan gitu. Itulah yang nanti setelah verifikasi administrasi perbaikan akan kelihatan bahwa mana partai politik yang telah memenuhi persyaratan administrasi dan mana yang tidak. Ya tentu kalau yang memenuhi persyaratan administrasi, bagi partai yang telah memenuhi ambang batas perolehan suara sah pemilu pada 2019 paling kurang 4% ya, atau telah meraih PT parlamentaritas 4%, ya dia sudah selesai sampai situ. Tinggal menunggu saja ditetapkan kalau terpenuhi syarat administrasi. Tapi kalau belum juga, maka akan berlanjut sampai ke verifikasi administrasi perbaikan. Sama halnya dengan partai politik yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 4%, itu juga akan diverifikasi secara di administrasi perbaikan. Kalaupun juga dia partai yang sudah memenuhi PT juga telah memenuhi syarat administrasi, ya tinggal menunggu saja masa pelaksanaan verifikasi faktual, yaitu verifikasi faktual kepengurusan. Nah, disitulah nanti seluruh tingkatan KPU, baik KPU RI, KPU Provinsi, KPU Kabupaten Kota secara serentak akan melakukan verifikasi faktual terhadap kepengurusan partai politik di semua jenjang untuk memastikan apakah memang benar kepengurusan yang sudah disampaikan nama-namanya kepada KPU Dewan Sipol itu benar adalah orang-orang yang sama sesuai yang tertera dalam dokumen itu. Itu rangkaian kegiatan verifikasi faktual. Nah, kalaupun misalnya ada begitu juga nanti sejalan dengan bersamaan juga KPU Kabupaten Kota akan melaksanakan verifikasi faktual keanggotaan. Nah, verifikasi faktual keanggotaan ini nanti KPU akan memverifikasi apakah memang benar anggota partai politik ya yang tercantum namanya sebagai anggota partai politik yang kebetulan namanya masuk dalam sampel gitu kan, karena verifikasi faktual keanggotaan itu kan tidak semua diverifikasi, tapi kita akan melakukan sampling dengan metode yang kita menggunakan metode yang namanya itu Threads and Morgan. Itu jumlahnya kita menggunakan metode itu, tapi kalau interval jaraknya itu dengan sistematis melalui mekanisme sistematis juga yang ada formula yang sudah ditentukan di dalam peraturan KPU. Jadi kalau saya melihat terkait dengan sampling keanggotaan parpol itu jumlahnya ada formula juga yang sudah ditentukan ya dengan metode Threads and Morgan itu. Kemudian intervalnya juga tidak akan sama, tidak seperti yang kita lakukan pada lalu bahwa interval itu kelipatannya jelas ini tidak akan sama kelipatan yang akan diverfak oleh KPU Kabupaten Kota. Nah, setelah itu diserahkan ya, kalau misalnya ada kekurangan atau misalnya ada partai politik yang setelah dilakukan verifikasi faktual keanggotaan terdapat kekurangan, artinya tidak lagi mencapai pun jumlah minimal keanggotaan yang 1.000 atau 1/1000, maka diberi kesempatan dia untuk memperbaiki. Itu di masa verifikasi faktual. Jadi bukan hanya kepengurusan juga kalau di masa verifikasi faktual awal
ada yang belum memenuhi syarat mungkin belum ditemui, atau misalnya belum sesuai datanya yang di KTP, di KTA, nanti kita masih memberikan kesempatan untuk dia perbaiki. Begitu juga dengan kantor dan dengan berkaitan dengan soal keterpenuhan 30% ketenaga kerjaan perempuan. Nah, itu semua kita akan verifikasi di masa verifikasi awal. Dia juga masih, kalau memang masih dengan status belum memenuhi syarat, maka kita memberi kesempatan di masa perbaikan verifikasi faktual dia perbaikan, dia melakukan perbaikan dan dia serahkan lagi. Nah, kalau dia sudah serahkan, itu sudah tidak ada lagi waktu perbaikan. Ya kalau dia memenuhi syarat, ya kalau dia belum memenuhi syarat, berarti dia tidak bersiap untuk ditetapkan sebagai fase politik bersama. Saya kira itu sekilas gambaran. Sekilas tapi sudah sangat panjang ya guys. Jadi tadi sudah dijelaskan bahwa tahapan yang sedang sementara berlangsung yaitu pertama pendaftaran ya Pak ya. Dan itu sudah dilewati di tanggal periode 1 sampai 14 Agustus. Nah, sekarang masuk di 16 sampai 29 yaitu masa verifikasi administrasi. Setelah itu nanti ada verifikasi administrasi perbaikan, terus verifikasi faktual, perbaikan, terus penetapan ya, begitu kira-kira. Nah, tadi sudah dijelaskan juga Pak Sam sampai tingkat KPU Kabupaten Kota yang sedang melaksanakan verifikasi administrasi saat ini. Nah, kalau dari sisi Bawaslu kira-kira sudah di masa tahapan ini apa saja yang sudah dilakukan? Ya, baik teman-teman pemilih. Jadi di Bawaslu kan sesuai dengan amanat Undang-Undang 7 2017 pasal 180 bahwa pengawasan tahapan pendaftaran dan verifikasi partai politik itu menjadi tugas Bawaslu menjalannya. Dan apabila Bawaslu menemukan potensi atau ada dugaan pelanggaran dan sebagainya, maka hukumnya wajib disampaikan kepada KPU untuk perbaikan. Itu pasal argumentasi hukumnya. Nah, sampai hari ini memang teman-teman di Bawaslu Kabupaten Kota selain melakukan pengawasan di Sipol, memang kalau di Sipol untuk deteksi gandaan fitur kami kadang-kadang tidak ini ya. Jadi oleh karena itu dari sesuai dengan arahan dari Bawaslu Republik Indonesia, teman-teman di KPU di Bawaslu Kabupaten Kota tentu melakukan deteksi. Dan saya lihat angkanya juga cukup banyak, cukup mengkhawatirkan. Utamanya partai-partai baru, bahkan di Donggala setelah salah satu partai yang pendatang itu deteksi gandanya sampai 2.000-an. Itu hasil temuan teman-teman, analisis dengan teman-teman. Kemudian juga yang bikin kita prihatin mungkin soal pencatutan nama, itu juga masalah. Kami punya ketua Bawaslu Bangkit dicatat ke satu partai politik menjadi pengurus di 8 provinsi dan di 7 kabupaten kota. Jadi sehingga menurut kami ini sesuatu yang karena beliau sejak dari 2016 sampai sekarang tidak pernah putus menjadi penyelenggara pemilu. Kok tiba-tiba dia muncul namanya itu. Tapi tentu beliau sudah menyampaikan hal-hal yang menjadi hak beliau. Mudah-mudahan ini sudah selesai. Nah, secara umum kami dengan teman-teman Bawaslu Kabupaten Kota ini bersinergi dengan teman-teman KPU sementara juga melakukan pengawasan. Jadi kalau kita perhatikan, kalau misalnya di KPU Provinsi hari ini saya juga lihat teman-teman KPU sedang serius melakukan pengawasannya dan melakukan vermin, dan demikian juga teman-teman di Bawaslu Kabupaten Kota. Harapan kita kan sebenarnya dengan kita selalu bersinergi, apapun yang menjadi kendala sesuai dengan amanat undang-undang tadi bisa kita selesaikan. Saya lah optimis kan sebenarnya ini kan bukan sesuatu hal yang begitu baru karena kita sudah melakukan di tahun sebelumnya 2017. Jadi ini kan tinggal mengulang sebenarnya sehingga semua varian potensi itu kan sebenarnya sudah bisa kita deteksi dan itu kan menjadi tugas Bawaslu. Jadi sampai hari ini nanti ini kan tanggal 17, berarti nanti malam kita akan ketahuan karena setelah nanti sesuai dengan tugas Bawaslu, tentu Bawaslu punya kewenangan untuk menerima permohonan sengketa nanti. Nah, kita lihat nanti kayak gimana namanya. Apakah ada partai yang mengajukan permohonan pengajuan sengketa atau tidak? Iya. Secara umum sampai hari ini pengawasan di Provinsi Sulawesi Tengah dari Buol sampai Morowali dan sebagainya semuanya masih aman lah, masih di bawah kendali. Kira-kira demikian. Nah, tadi ada beberapa hal yang menarik kita dapatkan dari dua tamu kita pada siang hari ini. Yang pertama sudah disinggung-singgung terkait dengan Sipol, terus pendaftaran yang melalui Sipol, terus teman pemilih mungkin mau tahu
apakah pendaftaran itu tidak seperti dulu lagi Pak, membawa dokumen berbox-box ke kantor KPU RI, atau hanya melalui yang Bapak tadi sipol itu, mungkin bisa dijelaskan secara singkat. Terus tadi Pak Sutarmi juga menjelaskan sedikit tentang pencatutan nama di sipol. Mungkin itu teman pemilih juga yang sedang menonton juga bisa mengetahui, karena Ketua Bangkap sudah mengecek ternyata terdaftar di 8 provinsi dan 7 kabupaten kota luar biasa. Nanti bisa dicek, teman pemilih mungkin mau tahu, mungkin saya bisa jadi saya juga dicatut. Nah, bagaimana Pak teman pemilih di rumah untuk mengetahui hal tersebut? Ya, baik, terima kasih. Sebelum saya merespon soal pencatutan nama orangnya sebagai anggota parpol, saya ingin menyampaikan tidak cukup dia terdaftar dan dia harus diverifikasi faktual. Nah, itu di ketentuan ayat 2-nya. Kemudian di pasal 173 itu sudah disampaikan begini, bahwa partai politik peserta pemilu ditetapkan sebagai peserta pemilu setelah melalui verifikasi oleh KPU. Nah itu kan, ya, supaya biar orang paham memang ada proses verifikasi itu. Cuman kemudian KPU ya, karena dengan kewenangan atribusi yang dia miliki, yaitu membuat peraturan KPU, dia terjemahkan bahwa verifikasi dan verifikasi itu bukan hanya urusan administrasi, tapi bukan hanya pada kegiatan administratif saja, tapi harus difaktualkan juga gitu. Sehingga itu dimasukkan di dalam peraturan KPU terkait dengan pelaksanaan verifikasi itu. Nah, berkaitan dengan soal pencatutan nama, ini kan sebetulnya kalau tidak salah memang di ketentuan pasal 140 ya, kalau tidak salah saya itu ya, peraturan KPU 4 ya tentang pendaftaran PKN. Itu memang KPU sudah menyediakan kanal untuk menyampaikan tanggapan masyarakat gitu. Bahkan kemarin KPU itu sudah lebih awal, di masa awal, karena sudah banyak orang sudah bisa mendeteksi ya status keterdaftaran dia sebagai anggota parpol. Orang sudah berebut untuk mengecek. Ternyata banyak orang juga yang tidak tahu kalau namanya itu ternyata sudah dimasukkan sebagai anggota di salah satu partai politik tertentu. Sehingga berdasarkan ketentuan di dalam peraturan KPU itu silakan dia menyampaikan tanggapan atau keberatannya itu. Nanti kita juga sudah sediakan ada form tanggapan yang dia sampaikan. Nanti kita akan sampaikan juga kepada, kalau kita teman-teman kabupaten sampaikan ke kita, nanti kita teruskan ke KPU kabupaten kota. Jadi yang akan mengeksekusi itu bukan kita, bukan kabupaten, ada nanti KPU di tingkat atas. Jadi semua akan dimuarakan di sana. Termasuk teman-teman Bawaslu kemarin, kalau tidak salah Pak Ketua ya kemarin merilis pemeriksaan 278. Saya baca itu beritanya. Itu dicatut namanya, dan saya kira mungkin ini sudah disampaikan ya. Dan bukan hanya Bawaslu, termasuk masyarakat juga, karena yang khawatir ada orang-orang misalnya yang karena kedudukan dan jabatannya itu memang tidak bisa menjadi anggota parpol, nanti lantas bisa bermasalah karena memang dicatut namanya. Ini kan kasihan, kita kan punya pengalaman beberapa penyelenggara kita yang kemarin diberhentikan. Bukan hanya yang di DKPP kemarin. Bahkan ada penyelenggara kabupaten yang diberhentikan karena bukannya terindikasi, dia jadi terbukti akhirnya diberhentikan. Ya saya tidak tahu lah ceritanya gimana, tapi kasihan itu membawa petaka terhadap orang-orang yang bersangkutan. Ini KPU tidak mau itu terjadi lagi. Jadi di masa awal ini sudah terdeteksi, dibuka kanal pada orang untuk menyampaikan itu, supaya sedini mungkin orang itu sudah diklirkan, dibersihkan namanya dari keanggotaan parpol. Termasuk apalagi kita penyelenggara. Saya kira itu yang bicara. Iya. Jadi tadi pendaftaran melalui yang namanya sipol. Nah, sipol. Ya itu. Pendaftaran memang terus terang sipol ini sekalipun dia alat bantu, tapi memang betul-betul ini kedudukan sipol itu memang sangat penting sekali dari seluruh proses tahapannya, bukan hanya pendaftaran, termasuk proses verifikasi administrasi sampai dengan verifikasi faktual, apalagi di administrasi. Nah kalau misalnya kita tidak melakukan bantuan sistem informasi ini, ya kita bisa bayangkan akan banyak kesulitan yang dihadapi oleh penyelenggara. Bagaimana kita mau mendeteksi kegandaan kalau kita tidak menggunakan sistem informasi gitu ya. Bagaimana kita bisa melakukan pencocokan kalau kita tidak dibantu pencocokan sesuai nama dengan KTA, dengan KTP. Nah dengan bantuan sipol itu semua bisa terbantu. Termasuk waktu daftar itu kan semua kan paperless. Bahkan
nanti sudah ke depan bukan paperless lagi, less paper, sudah sama sekali tidak pakai kertas gitu. Nah, sekarang masih berkurang lah kertasnya yang dipakai. Ya. Nah, KPU berharap bahwa memang sudah tidak ada lagi itu, sehingga dokumen-dokumen yang di persyaratan partai politik dalam daftar itu semua memang sudah terinput di dalam sipol gitu. Dan bahkan sipol ini kan bukan hanya mau digunakan oleh partai politik di masa tahapan pendaftaran, bahkan sipol ini akan ada terus, bisa dimanfaatkan oleh partai politik dalam rangka pemutakhiran data-data partai politik. Ini penting karena partai politik ini kan sebetulnya bukan hanya untuk kebutuhan keberadaannya, bukan hanya kebutuhan untuk pemilu, tapi pemilu kada pemilihan itu kita sangat butuh ya, kedudukan status parpol, terutama kepengurusan-kepengurusannya yang memang terlibat sebagai institusi yang mencalonkan pasangan calon. Saya kira itu. Nah, jadi Sipol teman pemilih, jadi Sipol itu merupakan sebuah aplikasi yang kemudian sangat mendukung dalam proses pendaftaran verifikasi yang dilakukan oleh KPU berdasarkan undang-undang ya Pak ya. Nah, teman pemilih jika misalkan penasaran apakah kalian sudah didaftarkan oleh partai politik tanpa sepengetahuan teman pemilih, bisa buka di di infopemilu.kpu.go.id, nanti di situ bisa dicek nik. Jadi teman pemilih bisa memasukkan nomor nik di portal aplikasi info pemilu ini. Nanti tinggal klik saya bukan robot, terus klik cari, nanti akan dicek apakah nama teman pemilih itu didaftarkan sebagai anggota partai politik, dicatut atau tidak. Karena memang seperti yang disampaikan oleh Pak Samsul tadi, Pak Sutarmi tadi, bahwasanya akan sangat rawan kalau misalkan apalagi penyelenggara pemilu yang kemudian dicatut namanya menjadi anggota partai politik itu bisa mungkin tahun ini belum diketahui, 2-3 tahun ke depan bisa dicek ternyata betul ada namanya di dalam sipol. Begitu pula kemarin Pak CPNS Bawaslu sempat bersurat kepada KPU Provinsi Sulawesi Tengah, nama-nama CPNS terus nomor NIK, tolong dicek apakah nama-nama CPNS ini terdaftar di sipol atau tidak. Nah, itu juga berkonsekuensi terhadap pencarian kerja untuk penyelenggara ad hoc ke depan ya Pak ya. Nah, jadi teman pemilih, ambil HP kalian, buka di info pemilu, cari nik, nah masukkan nik dan klik search. Nah, semisal namanya ada, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Sam tadi, bisa di helpdesk ya Pak ya, dilaporkan di helpdesk. Nah, dari 42 ya Pak partai politik yang mengambil akun sipol 42 Pak, itu yang memenuhi syarat pendaftaran yang berapa? Kemarin saya lihat terakhir di sipol itu ada 23 yang siap untuk diverifikasi administrasi. Nah, mungkin masih tanpa, kalau di sana kan ada 2 parpol yang mendaftar secara fisik ya, kemudian menggunakan kebutuhan fisik. Itu mungkin masih sementara berlangsung. Maksudnya kalau 23 atau 23 atau 25 dan ya? itu juga berbeda juga perlakuan terhadap partai politik yang pendaftarannya menggunakan dokumen secara fisik. Nah, itu karena KPU sudah juga menyediakan kerangka hukumnya berkaitan dengan pelaksanaan pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik peserta pemilu yang menyerahkan dokumen fisik itu ada sendiri. Itu keputusan KPU 292. Artinya nanti siap-siap Bawaslu Pak ya. Bawaslu siap-siap menghadapi di sana. Ya, saya sangat berharap ya keberadaan teman-teman pengawas itu juga akan bisa melengkapi ya kerja-kerja atau akan bisa saling bersinergi dengan teman-teman KPU dalam rangkaian verifikasi administrasi bahkan sampai pada saat pelaksanaan verifikasi faktual. Itu kita sangat harapkan sekali bahwa kedudukan atau keberadaan teman-teman Bawaslu itu tidak hanya karena berdasarkan pada ketentuan pasal 180 ya seperti Pak Ano tadi, tapi ketika dia menyampaikan itu ya di ayat 3 dia menyampaikan itu kepada KPU harus menindaklanjuti itu. Ada temuan kejanggalan misalnya disampaikan, memang betul ada kejanggalan, ya harus diselesaikan. Itu yang kita harap ke depan, yang mudah-mudahan bisa berjalan sinergis dengan teman-teman Bawaslu. Jadi Bawaslu ini juga punya akun untuk mengakses sipol ya Pak sampai tingkat Bawaslu Kabupaten Kota. Ya, kita punya diberikan akses. Tadi apakah tadi yang disampaikan Pak Samsul
menganalisis kejanggalan-kejanggalan atau kegagalan, artinya Bawaslu juga bisa Pak ya? Bisa. Jadi sudah membuat potensi apa segala macam Ya, bagaimana? baik. Jadi sebelum tahapan ini dimulai kan sudah ada kebijakan dari KPU RI kepada Bawaslu RI kemudian terkait dengan pemberian akun sipol, sehingga sekarang ini kan baik dari provinsi maupun di Bawaslu Kabupaten Kota itu bisa mengakses sipol, sehingga peta-peta kerawanan termasuk deteksi kegandangan itu juga teman-teman Bawaslu Kabupaten Kota bisa lakukan. Sejauh ini kan kalau saya melihat per hari ini laporan yang masuk belum ada kendala, belum ada masalah terkait dengan soal akses, terkait dengan yang kesulitan. Memang ada beberapa tempat ya dia punya sipol kadang-kadang down karena jaringan, dan itu kita maklumi saja lah. Kalau misalnya juga ada biasanya ada fitur-fitur tertentu yang kadang-kadang muncul, kadang-kadang tidak ya, terkait jaringan lagi. Sehingga kita sampaikan kepada teman-teman kalau yang seperti itu kan diselesaikan lah dengan, kalau misalnya selama ini beberapa tahapan yang jeda ini cukup panjang waktu tidak ngopi antara Bawaslu dan KPU, ya waktunya sekarang lah ngopi sambil sambil cerita-cerita. Nah hari ini kalau saya perhatikan tidak ada kendala, tidak ada masalah di Republik ini nanti bisa kita selesaikan, kecuali NKRI kan, NKRI harga mati. Di luar itu bisa. Jadi saya pikir sejauh ini menyampaikan kepada teman-teman KPU provinsi, alhamdulillah KPU di Bawaslu Kabupaten Kota soal akses, soal lain-lain koordinasi alhamdulillah berjalan dengan baik. Nanti kalau ada temuan saya akan selalu koordinasi dengan Pak Sam. Lalu kita Bawaslu provinsi KPU provinsi ini kan ya dari dulu Baik-baik saja. Bukan Tom and Jerry ya Pak ya? Oh, sangat jauh dari kesan. Tapi bukan hanya di depan layar ya Pak ya? Kemana saya beliau lagi? Ya, beliau itu sangat sering berkomunikasi. Ya. Mantap. Jadi apa namanya tadi sudah diceritakan terkait dengan tahapan yang sedang berjalan kan, teman pemilih sudah mendengarkan dari Pak Sam, dari Pak Sutamin, tahapan yang sedang berjalan yang dilaksanakan oleh KPU provinsi maupun KPU kabupaten kota yang diawasi oleh Bawaslu provinsi dan Bawaslu kabupaten kota adalah proses verifikasi administrasi dari tanggal 16 Agustus sampai tanggal 29 Agustus. Nah, apakah proses verifikasi administrasi ini hanya dilakukan di dalam kantor ataukah nanti akan ada tim dari KPU provinsi atau tim dari Bawaslu yang akan turun ke masyarakat terkait dengan membahas mungkin kegandaan atau segala macam itu bisa ya. Jadi itu yang agak berbeda ya dalam mekanisme pelaksanaan verifikasi administrasi keanggotaan ya untuk pemilu sekarang, karena memang mungkin karena dengan keluarnya putusan MK 55 itu ya yang memberikan kualifikasi terhadap partai politik mana yang bisa yang hanya dilakukan verifikasi administrasi dan mana yang dilakukan verifikasi administrasi dan faktual, sehingga berkaitan dengan pelaksanaan verifikasi administrasi ini kan termasuk keanggotaan juga. Makanya kami ingin memastikan juga bahwa keanggotaan partai politik, baik partai politik yang masuk atau memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 4% itu juga diperlakukan yang tidak mencapai PT, termasuk partai bukan calon yang partai politik bukan peserta pemilu 2019 itu sama kedudukan setara mereka. Jadi kita mau ngecek juga keanggotaannya mereka supaya jangan ada yang ganda. Ya, Biar dia yang sudah capai PT itu dengan yang tidak PT dengan partai politik yang baru itu sama-sama kita harus ngecek keanggotaannya itu supaya kita clearkan, sehingga di masa verifikasi administrasi keanggotaan itu kita terkesan sudah mau memfaktualkan. Ketika misalnya kita ketemukan mana ada yang ganda, apalagi kalau ganda itu pada partai politik yang capai PT dengan yang tidak capai PT atau partai politik baru. Nah, kita harus clear. Nah, kalau terdaftar di partai A, partai C, mana sebetulnya dia harus memberikan pernyataan. Ya. Dan itu pernyataan harus disampaikan dengan surat. Bahkan kalau dia dalam pernyataan dia kalau dia terdaftar di 3, dia tidak bisa menyatakan keanggotaannya. Ketiga-tiganya kita bisa undang dia klarifikasi. Iya. Terverifikasi kamu yang mana? Kamu di sini-sini. Nah, dia nyatakan baru kita catat, kita acarakan. Nah, itu yang kita terima sebagai status keanggotaan. Ya. Jadi itu saya kira. ya, di masa verifikasi administrasi ini ada tahapan klarifikasi yang turun ke masyarakat yang menanyakan langsung. Tapi khusus yang ganda kan? Khusus yang ganda, misalkan Sherly terdaftar di partai A, B, dan C. Kan saya ditanya mau di A, mau di B, mau di C, atau tidak sama sekali. Itu juga satu yang saya tambahkan, bukan hanya ganda, termasuk keanggotaan parpol yang berpotensi tidak memenuhi syarat. Yang berpotensi tidak memenuhi syarat itu misalnya karena suatu status pekerjaan ya.
ASN, ya TNI Polri, ya, dan jabatan-jabatan lain yang dilarang oleh undang-undang. Kemudian soal umur, ya batas umur, dan soal keterlaksanaan ini dalam data pemilih itu juga kita akan klarifikasi. Nah, teman pemilih, jangan, mungkin teman pemilih di rumah, saya pegawai negeri, nggak usah ngecek nama, jangan sampai ya, maksudnya karena bisa saja nih kita tetap dimasukkan sebagai anggota anggota partai politik, padahal kita bukan anggota partai politik. Teman pemilih, itu tadi pembahasan kita yang cukup mendaging, cukup cukup padat, padat, sangat informatif dan memberi edukasi kepada kita semua. Ini adalah tahapan yang sedang dilaksanakan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota, yang diawasi juga oleh Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten Kota, yang bekerja bersinergi untuk mensukseskan pemilu serentak di 2024. Mungkin beberapa provinsi baru untuk pemilu serentak, tapi Sulteng kan sudah pernah untuk pemilu serentak. Nah, saya mengucapkan terima kasih Pak Syamsul atas waktunya, Pak Sutarmin, terima kasih atas waktunya. Kita berusaha mencerdaskan, kalau Humaskan itu merupakan jembatan informasi kepada masyarakat. Itulah tugas dari RPP Podcast, memberikan edukasi, memberikan pengetahuan kepada teman pemilih yang ada di rumah. Tapi teman pemilih jangan lupa di-subscribe. Bapak sudah subscribe? Saya sudah. Nonton semua videonya, Pak. Nah, jangan lupa di-subscribe, klik komen, terus bagikan ke teman-teman pemilih yang ada di seluruh Sulawesi Tengah pada khususnya dan seluruh Indonesia pada umumnya, karena informasi ini bersifat umum, bukan hanya khusus di Sulawesi Tengah tapi seluruh Indonesia. Terima kasih teman pemilih sudah nonton videonya, dan tunggu RPP Podcast di episode-episode selanjutnya. Assalamualaikum.